Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore ibu-ibu KPMPK yang saya banggakan. Jadi ibu-ibu KPMPKH, eh, sebelum kita mengikuti pertemuan pada sore hari ini, lebih awal mari kita berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin di depan, untuk memimpin doanya. Baik, mari kita mulai berdoa. Ya, terima kasih ibu-ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Lasmi. Rumahnya dipakai oleh kita semua, serta ini luar biasa sekali, jajan juga disediakan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lasmi ya, sudah menyediakan tempat ini atau rumahnya ini untuk sebagai tempat pertemuan kita pada pertemuan P2K2. Oke ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi, kalau saya bilang semangat, ibu-ibu bilang tetap semangat. Oke ibu ya. Baik ibu-ibu, semangat, tetap semangat, luar biasa ibu-ibu. Tepuk tangan dulu. Oke ibu-ibu KPMPK yang saya banggakan. Jadi di pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi tentang disabilitas ibu-ibu ya. Jadi di modul 5 ini kita akan membahas sesi yang pertama, yaitu sesi yang mengenai penyandang disabilitas. Ibu-ibu yang saya banggakan, jadi di materi ini materi sesi pertama di modul 5 ini. Tentu di di sesi pertama ini saya sebenarnya lebih spesifik bicara di poin 4 sampai 6, bicara tentang kunci-kunci kesuksesan bagi disabilitas. Tapi saya ingin mengevaluasi kembali materi yang langkah-langkah atau poin-poin yang kita pelajari di minggu yang lalu. Jadi di minggu yang lalu itu kita sudah tahu ya apa itu disabilitas. Jadi masih ada nggak ibu-ibu yang tahu apa itu disabilitas? Oke ibu-ibu, luar biasa Ibu Mahani. Jadi disabilitas itu seperti ini Bu. Ibu-ibu lihat ya. Saya sengaja tampilkan flip chart ini supaya ibu-ibu bisa melihat kembali gitu. Melihat kembali apa itu disabilitas, penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu ini adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensori dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan. Itu sudah kita pelajari sebenarnya ibu-ibu, tapi saya tampilkan kembali supaya ibu-ibu KPMPK itu dapat terus mengingat dan mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu ibu-ibu ya. Jadi saya harus seperti ini ibu-ibu, supaya ibu-ibu itu selalu mengingat materi sebelumnya yang saya sampaikan pada pertemuan P2K2. Jadi ini menjadi objek yang membuat ibu mengingat kembali. Baik ibu-ibu ya. Jadi sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih lanjut, saya ingin menunjukkan sebuah kisah dalam film ini yang menceritakan tentang disabilitas ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu ya. Baik. Ya, silakan dinonton. Oke ibu-ibu. Jadi dari film yang saya tunjukkan tadi, kira-kira apa
apa namanya yang ibu petik, ibu KPMPKH yang ibu lihat dan ibu petik dari film yang saya tampilkan tadi. Ya, ibu terima kasih ibu Jumra ya. Jadi disabilitas juga itu punya hak yang sama dengan orang-orang yang sehat secara fisik dan secara mental gitu loh, dan secara intelektual. Jadi mereka punya hak untuk sukses seperti orang-orang yang sehat, yang sempurna seperti ibu-ibu ini. Jadi mereka itu adalah orang yang cacat secara fisik, tapi mereka punya semangat untuk terus bangkit, untuk mengejar impian dan cita-citanya untuk menjadi orang sukses sekalipun dengan keterbatasan yang mereka miliki ya ibu-ibu ya. Jadi itulah kisah contoh hikmah dari film yang saya tampilkan tadi ibu-ibu. Artinya ibu-ibu harus bisa menjadi orang yang bisa memotivasi apabila ada anak-anaknya yang mengalami disabilitas. Jadi disabilitas itu tidak menutup kemungkinan mereka akan sukses sama seperti ibu-ibu. Bahkan kalau disabilitas itu semangatnya tinggi, usahanya keras, daya pikirnya itu kuat, maka mereka itu akan lebih sukses daripada orang-orang sempurna ibu-ibu. Makanya jangan menyepelekan ya ibu-ibu, tidak boleh menyepelekan disabilitas itu, karena mereka juga itu punya peluang yang sama dengan kita untuk menjadi orang yang sukses. Oke ibu-ibu ya. Jadi ibu tadi disabilitas apa tadi ibu? Wah, tidak punya tangan. Tapi sekalipun tidak punya tangan, dia masih bisa jadi orang sukses ibu-ibu ya. Oke, baik, saya sampaikan bahwa seorang disabilitas itu pasti akan sukses ibu-ibu ketika mereka mau usaha dan semangat tinggi. Kemudian saya tunjukkan lagi film yang kedua ya. Baik, silakan ibu. Ya, ibu-ibu KPMPKH yang saya banggakan pada film yang kedua ini, kira-kira apa yang ibu-ibu lihat? Ya, disabilitas, orang disabilitas. Namanya siapa bu? Rio. Oke, terima kasih. Jadi Rio ini ibu-ibu disabilitas apa? Disabilitas berat. Dia tidak punya tangan dan kaki. Oke ibu. Jadi ibu-ibu ya, sorry ibu-ibu ya. Jadi Rio ini sekalipun dia mengalami disabilitas berat, tapi dia masih punya hal yang sama ibu-ibu ya. Tidak boleh menyepelekan orang disabilitas, karena disabilitas itu memiliki hal yang sama seperti ini ibu-ibu ya. Ya ini masih ingat ya, punya disabilitas ini haknya. Ini ya bu ya, hak disabilitas itu ini sudah saya jelaskan kemarin itu, tapi saya ulangi kembali ya. Ini untuk hidup bebas dari cercaan ya, ini contohnya. Baik ibu-ibu ya. Jadi saya lanjut ibu-ibu ya, sorry. Jadi ini jenis disabilitas ibu ya, seperti yang dilihat dari film tadi. Kira-kira ini disabilitas fisik. Tadi Rio tidak punya kaki ya, jadi dia bisa masuk kategori disabilitas fisik. Kemudian penyandang disabilitas yang disabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantu orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Ini contohnya. Ini dia itu hanya terbaring di ranjangnya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang lain, orang yang sempurna. Baik ibu-ibu. Kemudian pelayanan disabilitas ini ibu-ibu ya, ini salah satunya memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini harus dilayani. Berapa poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya seterusnya. Ini poinnya. Jadi salah satu contohnya memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikannya sehari 2 kali, itu harus ibu-ibu ya. Jadi ini disabilitas berat.
pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga ini Bu ya, harus dilakukan oleh ibu-ibu apabila memiliki anaknya menyandang disabilitas berat. Kemudian perabot dalam rumah tangga. Ya, ini salah satunya penataan ruang, harus menyisakan, memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penderita. Oke Bu ya, ini perabot di dalam rumah bagi orang disabilitas ini contohnya Bu. Ya. Kemudian jadi pelayanan disabilitas itu berat di masyarakat ini. Jadi disabilitas ini ada pelayanan khusus mereka di masyarakat. Mereka memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran KTP ini harus disediakan. Kemudian memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun mereka masih punya hak untuk mendapatkan akte kelahiran ibu-ibu ya. Jadi ketika ada anaknya yang tidak memiliki akte kelahiran tapi dia disabilitas, ibu-ibu harus melaporkan ke dinas yang terkait untuk membuat akte kelahiran anaknya yang disabilitas. Kemudian memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana pelayanan umum. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi penyandang disabilitas berat ini harus diberikan kemudahan oleh masyarakat umum. Itu seperti ini, lihat gambar ini ibu-ibu ya, ini harus disediakan ini. Nah, kursi roda itu bagi disabilitas itu, misalnya di toilet, seperti tempat cuci tangan itu harus ada rolling bagi penyandang disabilitas itu ibu ya. Kemudian toilet khusus untuk difabel itu harus disediakan oleh masyarakat umum. Kemudian memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan pentas seniorisan dan keterampilan. Ini harus diberikan kesempatan, sekalipun mereka disabilitas, mereka punya hak yang sama pada intinya, harus diberikan kesempatan. Kemudian memberikan informasi jika mendapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan dinas sosial, lembaga pemasyarakatan dan puskesmas. Ya, ini juga harus wajib diberikan informasi kepada mereka. Jadi ini pesan-pesan kunci. Jadi yang pertama, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Yang dimaksud dari poin pertama ini adalah bahwa penyandang disabilitas itu adalah sesuatu yang aneka ragam. Jadi ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Itulah adalah bagian daripada keanekaragaman. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara harus dipenuhi hak-haknya. Seperti hak-haknya tadi ini harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah dan masyarakat umum. Harus dipenuhi ya ibu-ibu ya. Ibu ketika melihat disabilitas, ketika dia membutuhkan hak, kita bisa membantu dan memenuhi itu, kita harus melakukan itu ibu-ibu ya. Kemudian tiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Tahu ibu-ibu diskriminasi itu apa? Ya, Ibu Mahani, perbedaan, membedakan. Oke, jadi diskriminasi itu ibu-ibu itu membedakan. Jadi disabilitas itu tidak boleh kita diskriminasi, itu kita bedakan. Mereka itu sama seperti kita, punya hak yang sama untuk melaksanakan rutinitas kehidupannya. Kemudian ini jadi peran kita sebagai masyarakat yang umum. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu yang baik kepada semua orang, lebih khususnya kepada disabilitas ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu semangat, tetap semangat, luar biasa ibu-ibu. Jadi itulah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita sudah masuk pada sesi pertama sampai akhir ini. Jadi saya harap ibu-ibu KPM PKH bisa mempraktikkan materi ini dalam kehidupan ibu-ibu sehari-hari. Baik ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Oh ya, Ibu
Fatima, iya, oke Bu Fatima, apa Ibu? Oh iya, ada anaknya Ibu Fatima ya yang disabilitas tidak bisa jalan itu Ibu ya. Oh iya. Oh tidak punya kursi roda. Oh iya Ibu ya. Jadi Ibu nanti dilaporkan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk memberi informasi bahwa anak Ibu adalah penyandang disabilitas Ibu ya. Oke, nanti kita upayakan Ibu-ibu ya. Anaknya Ibu Fatima kita upayakan secara bersama supaya anak Ibu Fatima bisa memenuhi haknya untuk menggunakan kursi roda, bisa pergi kemana-mana dengan kursi rodanya. Oke Bu Fatima, itu aja ya. Yang lain? Oh ya, nggak ada. Baik ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih luar biasa atas perhatian ibu-ibu KPPKH. Pada pertemuan hari ini, sore ini, saya cukupkan sampai di sini ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.